Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Fik Alzain. Di kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan SPU, yaitu triade de Bruner, octave Newlands, sistem Mendeleev, dan SPU modern. Dan yang kedua adalah sifat keperiodikan pada SPU, seperti jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Perkembangan SPU. Sistem periodik unsur diawali dari triade de Bruner yang mengelompokkan unsur menjadi 3 serangkaian berdasarkan kemiripan sifat dan massa atom. Kelemahan hanya dapat mengelompokkan sebagian kecil unsur, tidak bisa mengklasifikasikan unsur-unsur baru, dan tidak bisa menjelaskan hubungan antara satu triade dengan triade yang lainnya. Hukum octave Newlands. Hukum octave Newlands adalah pengelompokan unsur-unsur kimia oleh John Newlands pada tahun 1865 yang menyatakan bahwa setiap unsur ke-8 memiliki sifat yang serupa, mirip dengan not dalam oktav musik. Kelemahan utama hukum octave Newlands adalah hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan hingga kalsium. Hukum Mendeleev. Perkembangan tabel periodik unsur menurut Mendeleev didasarkan pada hukum periodik, yaitu sifat-sifat untuk merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Kelemahan sistem periodik Mendeleev adalah beberapa unsur hanya ditempatkan dengan massa atom yang terbalik agar sesuai dengan sifatnya. Yang terakhir, perkembangan SPU modern didasarkan pada nomor atom dan konfigurasi elektron yang ditemukan oleh Henry Moseley pada tahun 1913 menggantikan sistem sebelumnya yang berdasarkan massa atom. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu sifat-sifat keperiodikan. Dimulai dari jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Jari-jari atom memiliki sifat keperiodikan, yaitu semakin besar dari kiri ke kanan dalam satu periode dan semakin kecil dari atas ke bawah dalam satu golongan. Dan yang kedua adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atom saat menerima elektron, dan sifat keperiodikannya adalah semakin besar dari kiri ke kanan pada satu periode dan semakin kecil dari atas ke bawah dalam satu golongan. Dan yang ketiga adalah sifat keperiodikan energi. Sifat keperiodikan energi ionisasi adalah berubah secara teratur berdasarkan periode dan golongan dalam satu periode. Energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan karena tarikat inti terhadap elektron semakin kuat seiring dengan jari-jari atom yang mengecil. Sebaliknya, dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah karena jarak elektron valensi dari inti semakin jauh dan mudah dilepas. Dan yang terakhir adalah keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron dalam ikatan kimia, dan sifat ini memiliki tren keperiodikan sebagai berikut. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan bertambah, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.